Saudara, orang anak Tuhan, saya percaya ketika anak Tuhan percaya kepada Tuhan, pergumulan paling sulit seorang anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan konsep yang benar mengenai Tuhan, yang lebih mendalam lagi. Tidak ada satu pergumulan, kesulitan hidup anak-anak Tuhan yang tidak ada gunanya, tidak ada. Tanda daripada kedewasaan kita itu bukan pelayanan kita, tapi pengertian yang semakin mendalam mengenai Kristus. Orang yang sudah akhirnya mengalami semua hal itu dan murtad lagi, itu bahkan Tuhan tidak mungkin memberikan pengampunan lagi. Itu siapa yang dibicarakan oleh penulis Ibrani di sini? Siapa? Ibrani, ini adalah yang ke-38, eksposisi kitab Ibrani pasal yang ke-6. Ada satu bagian penting yang akan kita bicarakan, yaitu ayat yang ke-4 sampai ayat ke-6 yang sulit, tapi harus dibicarakan. Kita tidak skip satu ayat Alkitab karena itu adalah satu hal yang sulit, tapi kita memberitakan mengenai segala rencana daripada Tuhan, segala bijaksana daripada Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui Alkitab, kita harus beritakan dengan setia. Saya ajak kita semua untuk membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita semua. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, inilah firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami pada sore hari ini. Ajar kami untuk bisa menikmati firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengetahui bagaimana kami bisa menundukkan diri di bawah pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Ya Tuhan, banyak hal yang harus dirubahkan dalam hidup kami, dalam hidup gereja kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Roh Kudus yang menyatakan, yang memberikan firman Tuhan ini sekarang juga mengiluminasikan hati kami. Sehingga kami bisa mengerti. Bukan karena kami pandai, merasa diri cukup di hadapan Tuhan, tapi karena kami mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan semata-mata. Kami mendoakan pemberitaan firman Tuhan ini, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan domba-domba Tuhan yang sudah menyediakan hati dan pikiran mereka untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, dibesarkan, dimuliakan melalui ibadah kami, dan khususnya pemberitaan firman Tuhan ini. Baik di gereja ini maupun mereka yang mengikuti secara live stream, kami berdoa, ya Tuhan, terimalah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kami berharap. Amin. Saudara, kalau saya perhatikan dari minggu lalu saya katakan bahwa ada suatu desakan daripada penulis Ibrani untuk mendesak kita untuk bertumbuh. Kita bukanlah orang-orang Kristen yang diharapkan untuk bisa mengerti dan bahkan mengerti lebih mendalam lagi. Kalau saya perhatikan dalam Ibrani pasal 5 ayat ke-12, itu ada satu tuntutan bahkan kita harus bisa mengajar, saudara. Ini bukan dikatakan pada orang Kristen yang baru menjadi orang Kristen, tidak. Kalau saya perhatikan pasal 5 ayat ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Jadi sudah cukup lama. Tapi penulis Ibrani katakan ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah bisa menjadi pengajar. Tapi kamu masih mengharapkan makanan-makanan yang lunak. Minum susu. Kamu masih harus diajarkan lagi asas-asas dasar mengenai penyataan Allah. Saudara, ada suatu hal yang tidak sehat dalam gereja kalau anak Tuhan itu berhenti untuk menjadi dewasa. Dan tanda daripada kedewasaan kita itu bukan pelayanan kita, tapi pengertian yang semakin mendalam mengenai Kristus. Sia-sialah kita melayani Tuhan, rajin melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah mengerti siapa yang Tuhan kita layani. Dan tanda bahwa kita benar-benar mengerti, bahwa kita sudah mengerti siapa yang kita layani tersebut adalah kita mampu mengajar.
Sekali lagi, tidak semua orang diminta untuk bisa mengajar semua orang. Tidak semua orang akan diminta, dituntut oleh Tuhan untuk menjadi guru-guru, dosen-dosen di seminari, atau mengajar di atas mimbar, tidak. Tapi di dalam gereja banyak sekali orang-orang baru yang kita harus turun di dalamnya, dan kita harus mempersiapkan hati mereka. Mereka yang masih meminta susu, kita harus menyediakan susu bagi mereka, bukan kita yang minta susu. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun jadi orang Kristen masih terus mengharapkan susu. Itu orang yang terus-menerus tidak bisa bertumbuh. Kita harusnya menjadi orang yang memberikan susu pada orang-orang baru. Bahkan kalau Tuhan berkenan memberikan makanan keras kepada mereka ketika mereka sudah mulai bertumbuh. Itulah orang Kristen yang bertumbuh, saudara. Coba perhatikan di sini, pasal 6 ayat 1. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Bukan meninggalkan, melupakan, tidak. Tapi marilah kita maju ke depan. Marilah kita sekarang berpijak melalui asas-asas tersebut. Kita menerima suatu hal yang lebih lagi, yaitu beralih kepada perkembangannya yang penuh. So kita harus mengharapkan dalam hidup kita mengerti bukan cuma tunas saja yang kita lihat terus-menerus dalam hidup kita, cuma mengharapkan tunas, tidak. Jadi kita mengharapkan dari tunas tersebut menjadi suatu tumbuhan, suatu pohon yang berkembang secara penuh. Pengertian kita pun akhirnya diperlengkapi lebih mendalam lagi. Kita mengerti lebih mendalam lagi. Kita mengharapkan kita bisa melihat dalam hidup kita ada perkembangan yang penuh. Saudara, tidak ada salahnya dengan minum susu tersebut. Minum susu pun itu ada nutrition yang diberikan. Tidak ada salahnya dengan asas-asas penyataan mengenai Allah, atau dalam pasal 6 ayat ke-1 ini dikatakan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ini sangat mirip sekali dengan Ibrani pasal 5 ayat ke-11. Pasal 5 ayat 11 bicara mengenai asas-asas penyataan mengenai, ayat ke-12, saudara. Asas-asas pokok penyataan Allah. Itu pasal 6 ayat ke-1 dijelaskan lebih lanjut. Itu asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Tidak ada salahnya kita mengerti hal itu. Tapi kalau cuma itu saja yang kita mengerti, itu problem. Itu problem. Kita harus lebih mengerti lagi. Saudara, apa yang harus kita mengerti? Saudara, Ibrani pasal 6 ayat 1 dan kedua itu dalam bahasa Indonesia itu seakan-akan ada mistranslate. Saya akan jelaskan sekali lagi karena minggu lalu kita tidak banyak bicara mengenai hal ini. Ada 6 hal. Penulis Ibrani di sini katakan janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan seterusnya. Ada 6 hal. Saudara, pertobatan dari perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itu 6 hal yang dibicarakan oleh penulis Ibrani di sini. Saudara, penulis Ibrani mengatakan bukan tidak perlu ada dasar tersebut, tapi jangan kita terus-menerus meletakkan dasar lagi di sana. Jangan kita meletakkan lagi dasar-dasar ini, saudara. Kita perlu memiliki dasar dan bertumbuh di atas dasar tersebut. Orang Kristen gereja yang hanya terus-menerus meletakkan dasar adalah orang Kristen gereja yang tidak mungkin bisa bertumbuh. Saudara, saat ini banyak sekali orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka memiliki dalam gereja mereka, saudara, ada rasul, ada nabi, mereka menerima penyataan-penyataan, wahyu-wahyu baru daripada Tuhan. Semua ini adalah usaha orang Kristen gereja tersebut untuk terus-menerus meletakkan dasar. Efesus pasal 2 ayat ke-20 di sana Paulus mengatakan gereja itu dibangun di atas dasar daripada rasul dan nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Itu dasarnya. Maksudnya gereja harus bertumbuh, bukan terus meletakkan dasar. Maka kita membedakan ada gereja-gereja yang apostolik yang memang meletakkan dasar pada zaman di mana mereka berada. Ada gereja post-apostolik yang sudah bukan gereja apostolik. Tugas gereja post-apostolik itu bukan meletakkan dasar lagi. Tapi ada orang-orang yang mengatakan saya memiliki rasul, gereja ini memiliki rasul, nabi, saya adalah rasul, nabi, saya mendapatkan firman Tuhan. Itu usaha untuk meletakkan dasar lagi. Gereja semacam demikian tidak mungkin bisa bertumbuh. Jadi pertanyaan adalah kita yang mengatakan sudah memiliki dasar yang kokoh tersebut, apakah kita bertumbuh? Apakah kita akhirnya masih meletakkan dasar lagi, mempelajari dasar lagi, tidak pernah akhirnya bisa bertumbuh karena terus-menerus mau diajarkan lagi mengenai dasar-dasar iman Kristen. Maka penulis Ibrani di sini mengatakan sekarang jangan lagi kita meletakkan dasar lagi, tidak. So perhatikan pasal 6 ayat 1 kedua ini dalam bahasa LAI itu ada suatu hal yang mungkin bisa dijelaskan lebih indah lagi. Kalau saya menggunakan translation terjemahan saya secara bebas, saudara, saya akan mengatakan
Sebaiknya diterjemahkan sebagai demikian. Ayat yang pertama dan yang kedua, pasal yang ke-6 ini. Perhatikan, saudara. Janganlah kita meletakkan lagi dasar apa saja, yaitu pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar dari iman kepada Allah, meletakkan lagi dasar dari ajaran tentang, bukan pembaptisan di sana, pelbagai pembasuhan, pembersihan yang lebih tepat, dasar mengenai ajaran mengenai penumpangan tangan, mengenai kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Jangan lagi meletakkan dasar-dasar itu lagi, saudara. Move on. Mari bertumbuh. Soal 6 hal ini, saya katakan minggu lalu adalah 3 hal, bicara mengenai 3 hal yang harus ada dalam hidup orang Kristen. Setiap halnya itu akhirnya dijabarkan 2 kali. Jadi 3 pasang, 3 kali 2 sama dengan 6. Ini 6 hal di sini. Hal yang pertama bicara mengenai justification, pembenaran kita. Hal yang kedua bicara mengenai sanctification, pengudusan kita. Hal yang ketiga itu bicara mengenai glorification, yaitu pemuliaan kita. Di sini, saudara, ini adalah 3 hal yang harus ada menjadi dasar hidup dari seorang anak Tuhan. Justification juga bicara mengenai masa lalu, bagaimana kita telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Sanctification bicara mengenai masa saat ini, di mana kita sedang dikuduskan dan harus menguduskan diri kita. Glorification bicara mengenai masa yang akan datang. Ini 3 hidup, totalitas eksistensi daripada orang Kristen, di mana kita harus bertumbuh di atasnya. Mengenai justification itu, kita jangan lagi meletakkan dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maksudnya apa? Perbuatan yang sia-sia dan buat kita akhirnya bisa bertobat, akhirnya bisa datang kepada Tuhan. Pertobatan yang sia-sia tersebut, perbuatan yang sia-sia adalah perbuatan mungkin melalui perbuatan baik. Kita tidak datang kepada Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Khususnya bicara mengenai audiens daripada penulis Ibrani di sini, sekali lagi mereka adalah orang-orang Kristen yang datang daripada tradisi Yahudi, yang sangat mengerti sekali mengenai ritual-ritual keagamaan daripada orang Yahudi. Mereka tidak datang kepada Tuhan melalui perbuatan atau ritual-ritual yang sia-sia tersebut. Kristus adalah penggenapan daripada semua janji Tuhan dalam perjanjian lama. Maka setelah Kristus datang, itu semua tidak perlu lagi. Itu bukanlah dasar kita diperkenankan oleh Tuhan. Itu merujuk pada Kristus yang akan datang, dan setelah Kristus datang, itulah penggenapannya. Penulis Ibrani akan mengatakan, tinggalkan semua hal itu. Pertobatanmu bukan karena perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu. Dalam gereja seringkali banyak orang yang merasakan mereka adalah orang yang dibenarkan melalui segala hal yang mereka lakukan yang baik. Pelayanan dan lain-lain, saudara. Nanti saudara akan melihat ini adalah suatu hal yang dikritik juga oleh penulis Ibrani dalam ayat yang keempat dan seterusnya. Jadi pertobatan datang kepada Tuhan itu adalah melalui iman kepada Allah. Itu yang ditekankan oleh penulis Ibrani di sini. Itulah justification. Pembenaran kita adalah karena iman kepada Allah. Dan penulis Ibrani di sini, saudara, bicara mengenai iman itu adalah kali kedua. Kali pertama, coba kita buka. Dia bicara mengenai iman yang menyelamatkan tersebut adalah Ibrani pasal 4 ayat yang kedua. Ibrani pasal 4 ayat kedua kalau saya bacakan bagi saudara sekalian. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ini penting sekali. Saya tidak ulangi lagi panjang di sini, saudara. Saya sudah pernah mengkhotbahkan hal ini. Berita yang menyelamatkan orang-orang perjanjian lama adalah berita yang sama yang menyelamatkan kita. Ini pernyataan daripada Alkitab. Banyak orang yang mengatakan sebelum Kristus datang, orang mungkin diselamatkan dengan cara yang berbeda dengan kita yang diselamatkan setelah Kristus datang. Bagaimana mereka bisa beriman kepada sesuatu yang belum terjadi? Kalau sudah terjadi, kita beriman kepada apa yang sudah Tuhan genapkan dalam Kristus. Tapi bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama? Di sini Alkitab mengatakan bahwa berita kabar kesukaan, gospel, evangelion tersebut adalah sama yang sudah diberitakan kepada mereka, sama seperti yang diberitakan kepada kita, sama beritanya, saudara. Mereka pun juga diselamatkan dalam berita yang sama. Sekali lagi, Ibrani pasal 4 kedua saya bacakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, gospel, good news, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, bukan karena mereka tidak mengerti, bukan. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi firman yang diberitakan kepada mereka, orang-orang yang akhirnya tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian tersebut.
Itu karena mereka tidak bertumbuh. Firman tersebut tidak bertumbuh dalam iman mereka, saudara. Ini pertama kali penulis Ibrani bicara mengenai iman yang menyelamatkan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat yang pertama tersebut, saudara, mengenai dasar iman, bukan kepercayaan kepada Allah, tapi iman kepada Allah. Itu kedua kali penulis Ibrani mengatakan hal ini, tapi nanti saudara akan melihat dan kita akan menantikan saat dimana kita mengeksposisi Ibrani pasal ke-11. Penulis Ibrani akan banyak lagi bicara mengenai contoh-contoh iman yang menyelamatkan tersebut. Bahkan penulis Ibrani akan mendefinisikan apa itu iman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kita belum masuk pada hari ini, saudara. Tapi di sini, saudara, di sini sangat penting sekali penulis Ibrani mengatakan bukan pertobatan yang bukan melalui perbuatan-perbuatan yang sia-sia tersebut, tapi melalui iman, atau dalam bahasa Indonesia terjemahkan sebagai kepercayaan, iman kepada Allah. Itulah menjadi justification, pembenaran kita, saudara. Setelah kita dibenarkan, kita tidak berhenti sampai di sana. Kita harus mengusahakan hal yang kedua, yaitu sanctification, pengudusan daripada hidup kita. Sanctification itu bukan berarti bahwa kita menerima baptisan Roh Kudus. Salah, baptisan Roh Kudus itu salah dimengerti oleh banyak sekali orang Kristen dan gereja. Baru kita akhirnya berbicara dalam bahasa roh dan seterusnya, itu akhirnya mendapatkan pengudusan tersebut. Tidak, saudara, bukan itu. Di sini saudara, kalau saya baca dalam Ibrani pasal 6 yang kedua, itu dasar kepercayaan kepada Allah, bukan kata ya itu, enggak, tapi teruskan ajaran tentang pelbagai, bukan pembaptisan, pelbagai macam pembasuhan, pembersihan. Itu lebih tepat. Washing, pembersihan. Di sini dalam bahasa Grekanya enggak pakai kata bahasa Greka yang menjelaskan mengenai baptisan, tapi pembersihan. Soalnya orang perjanjian lama banyak melakukan pembersihan, ritual-ritual pembersihan. Kalau terkena atau dinajiskan oleh sesuatu, dinajiskan oleh karena penyakit, dinajiskan oleh karena bersentuhan dengan hal-hal yang najis. Itu ada upacara-upacara yang mentahirkan mereka, itu ritual-ritual mereka. Itu membicarakan mengenai kita dikuduskan, hidup kita dibersihkan, itu perlu dalam hidup kita. Soalnya kita setelah dibenarkan oleh Tuhan, kita juga harus mengharapkan hidup kita dibersihkan. Dan itu tidak bisa pasif saja, tapi kita harus juga membersihkan hidup kita. Lalu di sana dikatakan ada satu hal, yaitu mengenai pembaptisan atau pelbagai macam pembasuhan lebih tepat. Lalu dikatakan penumpangan tangan. Apa ini penumpangan tangan? Dalam perjanjian lama, orang seringkali mendapatkan urapan daripada minyak untuk mempersiapkan dia dalam pelayanan. Dalam perjanjian baru, Kisah Rasul khususnya, itu seringkali para rasul, tidak setiap kali, tapi seringkali, sekali lagi, seringkali para rasul menumpangkan tangan lalu Roh Kudus turun ke atasnya. Penumpangan tangan dalam perjanjian baru itu melanjutkan konsep dalam perjanjian lama, itu mempersiapkan orang untuk pelayanan yang sudah ditentukan baginya. Penumpangan tangan, diaken-diaken pada Kisah Rasul pasal yang ke-6 itu setelah dipilih mendapatkan penumpangan tangan. Diakui oleh gereja bahwa mereka mendapatkan tugas daripada Roh Kudus yang mempersiapkan mereka untuk tugas dalam gereja tersebut. Rasul Paulus diutus untuk mengabarkan Injil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 oleh gereja Antioquia. Mereka juga menumpangkan tangan kepada Rasul Paulus, mempersiapkan dia untuk suatu pekerjaan yang besar. Di zaman saat ini, saudara, orang yang ditumpangi tangan, penatua, pendeta, penatua awam, diaken, itu dipersiapkan untuk akhirnya mendapatkan atau menjalankan pelayanan yang memang dikhususkan bagi dia. Penumpangan tangan menunjukkan Roh Kudus turun atas dia dan mempersiapkan dia untuk pelayanan. Ini tidak bisa dilepaskan daripada pengudusan, tidak bisa. Karena hanyalah orang-orang kudus yang akan dipakai oleh Roh Kudus. Mereka yang memang mau menguduskan diri untuk pelayanan, itu akan dipakai oleh Roh Kudus. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, jangan kita sembarangan melayani Tuhan. Ada orang yang melayani Tuhan tanpa memikirkan mengenai kekudusan hidup. Pelayanan tersebut tidak mungkin akan diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang mengabarkan Injil, pergi ke regional mengabarkan Injil, tapi tidak pernah menguduskan dirinya. Sambil memberitakan Injil di sana, sambil berdosa di sana. Orang tersebut tidak mungkin pelayanan yang akan diberikan kuasa dan berkat oleh Tuhan. Jadi mereka yang sudah dikuduskan dan menguduskan dirinya, strive for holiness tersebut, mereka akan mendapatkan suatu urapan daripada Roh Kudus khususnya untuk pelayan. Ini bicara mengenai hidup kita, sanctification yang akan terus-menerus harus memperusahakan hal ini, saudara.
Ya, ini bicara mengenai sanctification, sangat penting sekali. Bagian yang ketiga, seorang itu bicara mengenai glorification. Dan di sini penulis Ibrani bicara mengenai kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Apa maksudnya kebangkitan orang mati? Saudara, tentunya glorification itu bicara mengenai past and future. Kita sudah mendapatkan kemuliaan tersebut. Ketika kita bertobat, kita sudah mendapatkan kebangkitan tersebut. Kita sudah mendapatkan suatu hati yang baru, hati yang mati sudah dibangkitkan. Hati yang dari batu sudah dirubahkan jadi hati yang dari daging. Yeskiel 36 ayat ke-26. Kita sudah mendapatkan kemuliaan tersebut, kebangkitan. Bahkan kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Itu suatu kemuliaan, kita sudah diadopsikan. Itu bicara mengenai past glorification, tapi penulis Ibrani saat ini bicara mengenai the future glorification. Suatu hal yang akan datang di kemudian hari. Ketika Kristus datang yang kedua kali, semua orang yang mati akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan yang baru. Itu yang dibicarakan oleh penulis Ibrani di sini. Soal Alkitab banyak bicara mengenai kebangkitan-kebangkitan sedemikian rupa sehingga Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, jika tidak ada kebangkitan tubuh, khususnya kebangkitan tubuh, maka sia-sialah imanmu tersebut dan engkau masih hidup dalam dosa. Fakta bahwa kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan, kita akan dibangkitkan, membuktikan bahwa kita sudah mendapatkan pembenaran tersebut. Itu glorification to come, di mana kita akan secara visible mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut. Saudara, Alkitab banyak bicara mengenai tubuh kemuliaan, bahkan kalau saudara perhatikan, saudara, coba kita buka Kisah Rasul, Kisah Rasul pasal ke-17. Di sana Paulus bicara mengenai kepada jemaat, pada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang kedua, ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat sinagog. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan, atau lebih tepat berdebat, reason. Berdebat dengan mereka mengenai bagian-bagian dalam kitab suci. Ketiga, ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu dia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Perhatikan, Paulus menggunakan perjanjian lama untuk membuktikan, reason with them. Berdebat dengan mereka mengenai fakta bahwa Mesias harus menderita dan dibangkitkan. Jadi konsep kebangkitan, khususnya juga bicara mengenai kebangkitan daripada Mesias itu sudah dibicarakan dalam perjanjian lama. Coba kita baca tadi, kita dalam pembacaan bertanggapan, kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15, ayat ketiga sampai keempat itu membicarakan suatu hal yang penting. Saya bacakan bagi saudara sekalian 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Fakta dia mati pun sesuai dengan perjanjian lama, sudah membicarakan mengenai kematian dia. Tidak berhenti sampai di sana, ayat keempat, bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, juga sesuai dengan kitab suci. Ternyata perjanjian lama juga membicarakan mengenai kebangkitan Kristus. Soalnya konsep kebangkitan tubuh itu dibicarakan dalam perjanjian lama. Coba kita buka saudara Ayub. Ayub sangat jelas sekali di sini. Ayub pasal yang ke-19. Ayub pasal 19 itu membicarakan bahwa Ayub dalam perjanjian lama tersebut itu juga percaya mengenai kebangkitan tubuh. Ayub pasal 19 ayat 25 dan 26. Di sini Ayub berkata, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu atau berdiri di atas bumi ini. Penebusku hidup dan akhirnya ia akan berdiri di atas bumi. 26 juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Sesudah kematian, sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Sayangnya terjemahan Indonesia berikutnya salah, saudara. Nah ini entah mengapa terjemahkan demikian dalam bahasa Indonesia. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Itu bukan demikian. Yang sebenarnya dalam bahasa Asia, dalam bahasa Inggrisnya, tetapi di dalam tubuhku, in my flesh, di dalam dagingku, aku akan melihat Allah. Maksudnya apa? Kalau aku sudah meninggal, kulitku sudah rusak. Ya, setelah kulit tubuhku sangat rusak, tapi di dalam dagingku aku akan melihat Allah. Itu maksud daripada Ayub. Dia percaya ada kebangkitan tubuh. Dia percaya bahwa suatu hari walaupun dia sudah mati, rusak tubuhnya, kulitnya semua sudah rusak, sangat rusak. Tapi dia akan melihat Tuhan di dalam tubuhnya dia, di dalam dagingnya dia, saudara.
Nah, ini Ayub bicara mengenai iman, mengenai kebangkitan. Tapi yang lebih khusus lagi, usah perhatikan, yaitu Mazmur. Atau sebelumnya juga kita buka Hosea terlebih dahulu. Hosea juga bicara mengenai hal ini. Hosea pasal 6 ayat yang kedua. Coba kita buka Hosea pasal 6 ayat kedua. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ini bicara mengenai kebangkitan orang yang sudah mati, saudara. Tapi berkenan dengan Mesias, ada satu ayat yang sangat penting sekali, itu dalam Mazmur. Mazmur pasal 16 ayat ke-10, itu seringkali dipakai sebagai suatu proof text. Satu teks yang membuktikan bahwa Mesias itu harus bangkit. Bahwa dia tidak mungkin selama-lamanya akan mati, tidak, dia harus bangkit, bahkan harus bangkit pada hari yang ketiga. Mazmur pasal 16 ayat ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dalam konsep orang Yahudi, orang melihat kebinasaan adalah ketika tubuhnya sudah mati 3 hari, saudara. Ya, pada hari yang keempat itu baru mereka tubuhnya itu akan melihat kebinasaan tersebut. Maka di sini dikatakan orang kudusnya, Tuhan tidak, Allah tidak akan membiarkan orang kudusnya, ini bicara mengenai Mesias, itu akan melihat kebinasaan, berarti dia pasti akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, ini ayat yang seringkali dipakai untuk membuktikan bagaimana Alkitab membuktikan bahwa Kristus itu pasti akan bangkit. Ini salah satu ayat yang sangat penting sekali. Tapi saudara perhatikan satu hal yang penting, dalam zamannya Yesus, itu banyak orang yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Salah satu grup yang sangat tidak percaya kebangkitan orang mati adalah orang-orang Saduki. Orang Farisi percaya ada kebangkitan orang mati, orang Saduki tidak percaya. Orang Saduki tidak percaya karena dia hanya menerima 5 buku Musa. Dan memang seakan dalam 5 buku Musa tidak bicara mengenai kebangkitan orang mati, tidak bicara. Hanya di luar buku Musa, tadi kita kutip berapa ayat tersebut, itu di luar buku 5 kitab Musa. Maka orang Saduki yang hanya menerima 5 kitab Musa mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima kebangkitan orang mati. Di dalam zaman di mana penulis Ibrani menuliskan kepada orang-orang Kristen yang sebagian mungkin adalah dari orang-orang Saduki, itu penting bagi penulis Ibrani untuk membicarakan mengenai kebangkitan orang mati di saat ini, saudara. Sekali lagi, saudara, ayat yang kedua, kalau saudara perhatikan di sana, itu bicara mengenai kebangkitan orang-orang mati. Tiba-tiba ini sangat menarik sekali dibicarakan di sini. Orang Saduki tidak bisa terima. Bagaimana orang Kristen yang mungkin datang dari golongan Saduki, mereka mungkin kesulitan, tapi penulis Ibrani akan dengan demikian briliannya mengatakan bahwa mereka salah, orang-orang Saduki tersebut salah. Dengan tidak percaya kebangkitan orang mati, mereka akan salah. Mengapa? Karena Abraham yang dituliskan dalam 5 kitab Musa ini, khususnya kitab Kejadian, saudara, Abraham pun percaya kepada kebangkitan orang mati. Bahkan Abraham tidak memerlukan 5 hukum atau 5 kitab Musa untuk percaya kepada kebangkitan orang mati. Dari mana penulis Ibrani akan bicara? Ini pertama kali penulis Ibrani bicara mengenai kebangkitan orang mati, tapi nanti dalam Ibrani pasal yang ke-11, coba kita buka. Saudara, kita curi sedikit mengenai Ibrani pasal 11 ini, saudara. Kita bicara Ibrani pasal 11 ayat ke-17 sampai 19. Bicara mengenai Abraham, ini menarik sekali. Coba kita baca ayat-ayat ini, saudara. Saya ajak kita semua untuk membacanya bersama-sama. 17, 18, 19. Ibrani pasal 11. 1, 2, 3. Karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, ini suatu bagian firman Tuhan yang penting sekali. Saudara, kepada Abraham dijanjikan Ishaklah yang akan menjadi keturunanmu. Bukan Ismail, tapi melalui Ishaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu tersebut. Lalu suatu hari dia mendapatkan ujian, bukan cobaan. Ini ayat yang 17 ini kurang tepat, bukan dicoba, tapi diuji. Tatkala ia diuji, Tuhan menguji Abraham, persembahkanlah Ishak, korbankanlah dia. Itu suatu hal yang sangat sulit. Dia sangat menanti-nantikan sekali, sudah 25 tahun baru dia mendapatkan bayi yang dijanjikan tersebut. Sekarang Tuhan menguji dia dan meminta dia untuk mempersembahkan Ishak. Ishak waktu akhirnya diikat dan seterusnya akan dikorbankan adalah Ishak yang mungkin berumur 17 tahun, teenagers yang
sebenarnya bisa melawan. Ishak bisa melawan Abraham, cukup kuat untuk nggak mau diikat, tapi Ishak membiarkan dirinya diikat pada saat itu. Ini saya akan menceritakan mengenai ketaatan daripada Allah anak kepada Allah Bapa. Ya, ketika Allah Bapa akan membiarkan dia untuk disalibkan, itu ada suatu teriakan, mengapa engkau meninggalkan aku, atau mengapa engkau meninggalkan aku, itu teriakan kepada Allah anak kepada Allah Bapa. Itu satu hal yang demikian menyakitkan, tapi dia rela mau dibiarkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah Bapa. So, satu hal yang sangat menarik sekali ada ayat yang ke-19 di sini. Ya, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan telah menerima Ishak kembali. Saudara, kesulitan yang Abraham dapatkan pada saat itu pergumulan mengenai bagaimana Tuhan yang menjanjikan keturunan melalui Ishak sekarang meminta Ishak dikorbankan. Dia sangat sulit. Saya percaya semalam suntuk, dia tidak bisa tidur memikirkan hal ini. Tapi justru karena dia percaya kepada Allah, kesulitan yang dia alami dipakai oleh Allah untuk melahirkan suatu pengertian yang lebih mendalam mengenai Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Sebelumnya ini, saudara, Abraham hanya mengetahui Allah sebagai Allah yang berjanji, Allah pencipta, Allah yang berjanji kepada dia, tapi dia nggak pernah mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang mampu membangkitkan orang mati. Konsep mengenai kebangkitan orang mati datang dari mana? Datang dari pergumulannya Abraham. Dia memikirkan suatu hal. Bagaimana bisa merekonsiliasikan Allah yang menjanjikan keturunan dengan Allah yang menuntut Ishak yang melalui keturunan tersebut akan diberikan kepada dia, dikorbankan. Bagaimana bisa merekonsiliasikan hal ini? Tapi ketika dia percaya kepada Allah yang telah memanggil dia akhirnya menjawab, satu-satunya jawaban adalah Allah pasti nanti akan membangkitkan Ishak. Itu jawabannya. Saudara, orang anak Tuhan, saya percaya ketika anak Tuhan percaya kepada Tuhan, pergumulan paling sulit seorang anak Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan konsep yang benar mengenai Tuhan, yang lebih mendalam lagi. Tidak ada satu pergumulan, kesulitan hidup anak-anak Tuhan yang tidak ada gunanya, tidak ada. Ketika anak Tuhan percaya kepada Tuhan, pergumulan yang paling sulit sekalipun akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa dia kepada suatu pengenalan kepada Tuhan yang lebih mendalam lagi. Pengertian lebih mendalam lagi. Ini terjadi dalam hidup Abraham. Dia mengenal mengenai Allah yang bisa membangkitkan, memiliki kuasa bukan cuma menciptakan, tapi membangkitkan orang mati. Bukan karena pernyataan Allah, bukan karena ada kitab-kitab sebelumnya. Tidak, itu kitab-kitab akan datang setelah dia hidup. Dari mana dia bisa mengetahui Allah memiliki kuasa membangkitkan orang mati? Dari pergumulan dia bersama dengan Tuhan. Luar biasa, saudara. Karena saya bicara kepada semua orang di tempat ini, saudara. Kalau engkau pernah mengalami kesulitan hidup, tidak mungkin kesulitan hidup itu sia-sia, tidak mungkin. Dalam orang yang mencintai Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, semua kesulitan hidup kita dipakai oleh Tuhan, menumbuhkan pengertian yang lebih mendalam mengenai Tuhan. Soalnya maka di sini, saudara, orang Saduki salah mengerti. Mereka mengatakan di dalam kitab Musa tidak ada membicarakan mengenai kebangkitan, tapi jangan lupa Abraham sendiri pun yang dibicarakan dalam kitab Musa percaya kepada kebangkitan tanpa perlu kitab Musa, kitab-kitab 5 kitab Musa tersebut. Saudara, Anda dan saya akan mendapatkan tubuh kebangkitan tersebut, dan kita lebih daripada Abraham, kita mendapatkan pernyataan-pernyataan janji-janji Allah mengenai tubuh kebangkitan tersebut. Itulah pengharapan masa depan kita. Glorification itu bicara mengenai pengharapan yang ada di depan kita. Dan di sini saudara penulis Ibrani, coba kita kembali dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat kedua. Penulis Ibrani bicara mengenai hukuman yang kekal. Di dalam nanti ada suatu dalam ketika Kristus datang yang kedua kali, saudara, dalam kemuliaan dia akan ada takhta Tuhan. Dia akan menghakimi semua orang yang hidup maupun yang mati yang setelah dibangkitkan. Tapi bagi kita yang sudah mendapatkan tubuh kemuliaan yang sudah disatukan kepada Kristus, kita tidak mungkin akan dihakimi lagi. Tubuh kemuliaan tersebut yang diberikan kepada kita adalah suatu jaminan bahwa kita akan dimeteraikan dan tidak lagi dihakimi. Itu suatu future hope bahwa kita tidak lagi dalam penghakiman daripada Tuhan. Kita akan melewati karena kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, dan kita akan menerima kemuliaan tersebut. Saudara, 3 hal ini, saudara, justification, sanctification, dan glorification adalah cara di mana kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak pernah bisa bertumbuh di atas pengertian yang mendasar ini,
Berkenaan dengan justification, sanctification, dan glorification, kita nggak mungkin bisa menikmati Tuhan, tapi ini semua adalah yang mendasar. Kita harus lebih daripada itu, saudara. So, minggu lalu saya sudah katakan mengapa penting menjadi orang yang dewasa. Alasannya dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat ke-14, orang yang dewasa, orang yang makanannya keras tersebut adalah orang yang, makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita perlu memiliki panca indera yang terlatih. Terlatih berarti takes time. Orang yang terlatih itu tidak sekali hari jadi, tidak. Orang yang akhirnya bisa terlatih main piano adalah orang yang mungkin seumur hidupnya belasan tahun, puluhan tahun mempersiapkan hidupnya untuk hal tersebut. Orang yang terlatih sebagai seorang atlet, itu bukan cuma dia mendapatkan medali olimpiade emas hanya karena satu hari berjuang, enggak, itu karena sudah demikian lama dia melatih tubuhnya. Demikian juga dengan kita, kita perlu makanan yang keras supaya kita bisa terlatih panca indera kita untuk bisa membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Minggu lalu saya katakan hal itu. Minggu ini saudara saya akan mengajarkan suatu hal yang penting lagi, itu ayat yang keempat. Ada suatu kata di sana sebab. Ya, itu for. Dalam bahasa Grekanya gar. Di sana mengatakan itu mengkaitkan ayat-ayat yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Maksudnya apa? Semua pengertian yang penting ini, pertumbuhan kita di atas dasar yang benar tersebut. Kedewasaan kita adalah suatu yang demikian harus kita miliki. Karena semua itu berkenan dan akan berbicara berkenan dengan satu hal yang penting, yaitu kemurtatan, saudara. Apostasi. So, pengertian yang benar akan menjaga kita supaya kita tidak gampang jatuh dan meninggalkan Tuhan. Doktrin yang benar akan menjaga kita dalam pengertian yang benar mengenai Tuhan. Ketika kita mengalami cobaan, ujian, hal yang sulit, doktrin yang benar itu menjaga kita untuk melalui ujian yang sulit tersebut. Di sini penulis Ibrani mengatakan kalau ini tidak terjadi oleh sebab itu, nah di sini mulai kalimat yang sulit ya, ayat 4, 5, dan 6. Saudara, ada 5 hal. 5 hal yang dikatakan mereka, yang pertama, yang pernah diterangi hatinya. Yang kedua, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Yang ketiga, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Yang keempat, yang mengecap firman yang baik dari Allah. Yang kelima, yang pernah mengecap karunia-karunia dunia akan datang. Mereka ini kalau sampai murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian rupa hingga mereka bertobat. Sebab mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, ini kalimat yang demikian keras. Banyak sekali orang-orang menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa ajaran Calvinisme, khususnya berkenaan dengan perseverance of the saints, bahwa orang kudus akan bertahan sampai akhir, persevere, bertahan. Suatu ajaran yang salah. Kita punya satu konsep, sekali selamat tetap selamat. Seringkali orang salah mengerti mengenai hal ini, mengatakan bahwa oleh karena itu tindakan kita tidak peduli, kita boleh berdosa, pokoknya sekali selamat sudah selamat. Itu menghina konsep ini. Di samping pihak ada lain lagi orang yang mengalami atau memiliki konsep yang salah dan mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya. Bukankah Ibrani bicara mengenai kemungkinan kita murtad? Coba perhatikan di sini langsung timbul 2 pertanyaan. Yang pertama, ini sedang bicara mengenai siapa? Penulis Ibrani sedang bicara mengenai siapa yang sudah mengalami semua hal itu lalu murtad, saudara. 5 hal yang menggambarkan, kalau bisa katakan mungkin hidup anak-anak Tuhan. Itu keselamatan yang sejati. Ini siapa? Penulis Ibrani sedang bicara mengenai siapa? Yang bicarakan orang-orang yang sudah mengalami semua hal itu, tapi murtad lagi. Yang kedua, kita akan bertanya, definisi murtad di sini apa? Dalam bahasa Inggrisnya pakai kata fall away. Atau sudah jatuh, bukan cuma jatuh karena dosa, ini fall away, jatuh meninggalkan Tuhan. Ini apa maksudnya di sini, saudara? So, sebelum kita bicara mengenai 2 hal itu, saudara, ada berapa hal yang harus kita bereskan terlebih dahulu. 3 hal yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Yang pertama, saudara, penulis Ibrani di sini bukan sedang berbicara mengenai audiensnya, bukan. Penulis Ibrani bukan sedang bicara kepada mereka yang mendengarkan khotbahnya atau membaca kitab ini, saudara, tulisannya dia, bukan. Mengapa kita bisa tahu hal ini? Saudara, perhatikan dalam Ibrani pasal 5 ke 11. 12, 13, 14, lalu 3 ayat yang pertama dalam pasal yang ke-6. Itu penulis Ibrani menggunakan kata kita atau kamu. Itu
Itu sangat-sangat langsung referensi audiensnya tersebut. Ya, coba kita baca ayat yang 5 pasal 5 ayat 11 misalnya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk jelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ini bicara mengenai audiensnya langsung, kamu telah lamban mendengarkan. Yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok daripada penyataan Allah. Ini bicara mengenai audiensnya, kamu. Ibrani pasal 6 ayat yang pertama, sebab itu marilah kita, ini bicara mengenai audiens dan dia sendiri, marilah kita meninggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan seterusnya, saudara. Ini bicara mengenai audiensnya dan diri dia, jadi mengikutkan sertakan audiens tersebut. Maka Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 6 ayat ketiga itu bicara mengenai audiensnya. Tapi tiba-tiba dalam Ibrani pasal 6 ayat keempat, itu ganti menjadi third person, orang ketiga. Saya bacakan ayat keempat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan seterusnya, saudara. Tidak mungkin lagi mereka akhirnya bisa diperbaharui sekali lagi. Sehingga mereka bertobat. Ini bicara mengenai third person, bukan lagi bicara mengenai kamu, saya, enggak. Ini bicara mengenai mereka. Mengapa ini penting, saudara? Penulis Ibrani bukan sedang mengatakan di antara audiensku yang mendengarkan firman Tuhanku. Firman Tuhan keluar daripada mulutku. Di antara mereka yang akan membaca kitab Ibrani, ada orang-orang yang pasti murtad. Tidak bicara mengenai demikian. Demikian juga dengan saya pada hari ini, tidak bisa mengatakan di antara semua orang dalam gereja ini pasti nanti ada yang murtad. Saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan kamu murtad. Kamu pasti murtad. Tidak bisa mengatakan demikian, saudara. Maka di sini penulis Ibrani mengatakan pakai orang yang ketiga, mereka yang melakukan ini, yang sudah melakukan menerima segala sesuatu dan murtad, mereka tidak mungkin bisa dipaharui lagi, bukan kamu. Dia tidak bicara mengenai hal itu, hal yang pertama, saudara harus melihat ya, penulis Ibrani bukan sedang menuding bahwa audiensnya itu pasti ada orang yang murtad. Saya juga tidak bisa melakukan hal yang sama, hamba Tuhan tidak bisa mengatakan dalam di gereja itu pasti kamu yang murtad, kira-kira kamu yang pasti murtad lah. Kita tidak bisa melakukan hal ini, kita hanya bisa memperingati, saudara. Kita hanya bisa memperingati. Yang kedua, yang salah pengertian yang harus kita bereskan terlebih dahulu, ini bukan bicara mengenai hypothetical. Saudara, dalam bahasa Inggris King James Version, ayat yang ke-6 tersebut, itu dikatakan jika mereka murtad lagi. Jika mereka murtad. Itu bukan berkata mengenai jika, itu possibility, hypothetical, tidak. Saya akan mengatakan bahwa semua yang sudah terjadi ini, 5 hal tersebut, jika ada yang murtad, maka mereka tidak bisa diperbaharui. Tapi ada yang murtad atau tidak? Tidak mungkin, itu hypothetical saja, karena semua hal ini menggambarkan the true salvation. Tapi cuma bicara mengenai hypothetical if. Jika mereka murtad, maka tidak bisa diperbaharui lagi. Ini bukan sedang bicara mengenai hypothetical situation. Ya, dalam bahasa Indonesia di sini dikatakan setelah 5 hal tersebut mereka telah mengalami ini, itu, mengecap ini dan itu seterusnya. Ke-6, namun yang murtad lagi. Nah, itu saya rasa terjemahan bahasa Indonesia dalam hal ini lebih baik daripada King James Version. Dalam bahasa Greka ya kata namun di sana menggunakan kata dan atau yang pakai adalah kai yang seringkali diterjemahkan sebagai dan. Saudara, saya bacakan kalau dalam bahasa literal bahasa Greka. Tidak mungkin bagi mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang, dan yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui. Itu dalam bahasa literalnya, saudara. Setelah mengalami semua ini dan murtad, tidak mungkin bisa dibaharui lagi. Itu hal yang kedua, bukan bicara mengenai hypothetical. Ini suatu yang benar-benar akan terjadi kalau mereka sudah mengalami semua hal itu dan murtad. Tidak mungkin ada possibility of forgiveness bagi mereka. Yang ketiga, saudara harus mengerti bahwa warning passage di sini, saudara, warning mengenai orang tersebut adalah bukan suatu hal yang bicara mengenai kesulitan, tapi bicara mengenai ketidakmungkinan, saudara. Saudara, ayat ini bukan bicara mengenai bahwa orang itu akan sulit diperbaharui. Orang itu akan sulit untuk akhirnya bisa bertobat dan seterusnya. Tidak. Tapi bicara mengenai ketidakmungkinan. Ada orang yang mengatakan ya itu sulit atau tidak mungkin bagi manusia. Tapi bukankah
Tuhan berkata dalam Matius pasal 9 ayat 26, bagi manusia memang tidak mungkin, tapi adalah suatu hal yang sangat mungkin. Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Jadi di sini tidak mungkin itu maksudnya adalah bagi manusia itu sulit bagi manusia untuk bisa membayangkan. Sulit bagi manusia untuk bisa mempertobatkan dia lagi. Tapi bagi Allah tidak mungkin. Saudara, ini bukan bicara mengenai hal itu, saudara. Kalimat yang dipakai oleh penulis Ibrani di sini, adinaton, itu dipakai dalam berapa ayat berikutnya. Coba saudara perhatikan. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-18. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 18 mengatakan Allah adinaton, tidak mungkin berdusta. Bukan sulit bagi Allah untuk berdusta, bukan. It's impossible bagi Allah untuk berdusta. Tidak ada kemungkinan, absolutely impossible bagi Allah untuk berdusta. Kenapa? Naturnya. Naturnya dia bukanlah manusia sehingga dia harus berdusta. Naturnya adalah natur Allah sedemikian rupa sehingga dia tidak mungkin bisa berdusta. Bukan bicara mengenai kesulitan. Ibrani pasal 10 ayat yang keempat, coba kita buka. Ibrani pasal 10 ayat keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Setelah Kristus datang dan yang mengkorbankan dirinya sendiri sebagai korban yang agung tersebut. Tidak mungkin lagi sekarang darah binatang itu bisa mengampuni dosa. Tidak mungkin, bukan sulit. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka yang masih membuat korban bakaran, korban ini, itu sulit, tapi masih ada kemungkinan sedikit untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tidak mungkin. Alkitab katakan tidak mungkin, absolutely impossible, tidak mungkin. Kalau kita baca Ibrani pasal 11, coba kita baca Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Itu adinaton juga. Bukan sulit, tapi tanpa iman sulit bagi seseorang untuk berkenan kepada Allah. Bukan, tapi tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, saudara, ini bukan ketidakmungkinan bagi manusia, tapi tidak mungkin bagi manusia karena tidak mungkin bagi Tuhan. Orang yang sudah akhirnya mengalami semua hal itu dan murtad lagi, itu bahkan Tuhan tidak mungkin memberikan pengampunan lagi. Itu maksudnya impossible, it's impossible, absolutely impossible bagi Tuhan untuk bisa mengampuni dia lagi. Ini membuat warning passage ini demikian serius bagi kita semua. Sudah kita mengerti hal ini, kita akan masuk dalam suatu pengertian siapa yang dibicarakan oleh penulis Ibrani di sini, siapa. Maka ada tiga lagi, saudara, tiga alternatif. Ada orang yang mengatakan, sepanjang sejarah mengatakan, pertama, saudara, yang paling gampang, orang mengatakan ini adalah orang yang benar-benar sudah percaya. Saudara perhatikan di sana, saudara, itu mereka yang mengalami apa? Saudara, itu satu hal yang tidak gampang dinikmati oleh orang yang bukan Kristen, bukan? Yang pernah diterangi hatinya, atau dalam bahasa aslinya cuma diterangi saja, enlighten, pikiran hatinya, nggak spesifik bicara mengenai hatinya saja. Mereka yang pernah mengecap karunia sorgawi, Mereka yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, sudah dapat bagian dalam Roh Kudus, saudara. Yang pernah mengecap firman yang baik dari Allah, lalu karunia-karunia dunia yang akan datang. Tapi, dan mereka akhirnya murtad lagi. Ini adalah orang Kristen, ini pengertian pertama, saudara. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah bertobat, yang sungguh-sungguh sudah mendapatkan keselamatan yang benar tersebut, tapi akhirnya murtad lagi, maka dia tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. John Wesley, saudara, menerima pandangan ini, dia mengatakan suatu kalimat bahwa seorang yang kudus itu bisa jatuh lagi, bukan cuma jatuh karena berdosa, tapi jatuh daripada hadirat Tuhan. Fall away, bukan cuma fall saja, tapi fall away, saudara. Fall and away. Dia mengatakan bahwa bahkan mereka yang adalah orang yang kudus dan yang benar di hadapan penghakiman Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang sendiri mengatakan dia adalah orang kudus dan dia adalah orang benar. Mereka tetap bisa jatuh, fall away, jatuh daripada Tuhan. Dan akhirnya hilang atau hancur, rusak, perish untuk selama-lamanya. Ini pengertian daripada John Wesley. Bahkan orang yang sudah dianggap benar, kudus, bahkan righteous, benar di hadapan takhta penghakiman Tuhan, tetap bisa akhirnya hilang untuk selama-lamanya. Saudara, Alkitab, kalau kita ini memang bagian yang sulit, tapi Alkitab mengatakan dalam bagian yang lain ini, John Wesley, pengertian semacam demikian itu bertentangan dengan pernyataan yang jelas daripada Alkitab. Bahkan berlawan dengan perkataan daripada Kristus sendiri. Saudara, dalam beberapa ayat, coba kita buka Yohanes, saudara. Kitab Yohanes, Injil Yohanes. Kristus mengatakan beberapa kalimat yang penting. Saudara, saya harap saudara membawa Alkitab fisik, saudara. Jangan cuma bawa Alkitab dari HP, tapi melatihlah diri kita untuk membawa Alkitab fisik. Supaya apa? Kalau ada kalimat yang penting, saudara, garis bawahi Alkitabmu. Bertumbuhlah dengan Alkitabmu.
Nanti ada ayat-ayat yang saya bacakan, mungkin dalam hati saudara akan terbakar dan mengatakan amin, truly amin. Saudara bisa tulis di dalam samping Alkitabmu, amin, saudara. Janji Tuhan, berkat Tuhan itu adalah setia dan amin, adanya, saudara. Maka saudara tuliskan di sana. Saudara, kita baca Yohanes pasal 6 ayat 36 sampai 40, saya baca 36, saudara baca 37 dan kita bertanggapan terus-menerus. Ya, saudara, Yohanes pasal 6 ayat 36 sampai 40. Saya baca 36, saudara baca 37. Terus bergantian. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. 37. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini bicara mengenai suatu eternal salvation, suatu keyakinan bahwa mereka yang Allah Bapa berikan kepada Allah Anak itu mendapatkan suatu kepastian mengenai keselamatan. Ini perkataan Yesus sendiri. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-10, saudara. Yohanes pasal 10 ayat 28, 29. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 10, 28, 29. 1, 2, 3. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini suatu hal yang saudara bisa teriak dan saudara mengatakan amin dalam Alkitab ayat ini. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan suatu keselamatan yang dijanjikan bukan untuk sementara saja, untuk sekian waktu saja, tapi untuk selama-lamanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Itu jaminan, the assurance of salvation, yang bisa dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Bukan hanya Yesus saja, bahkan Paulus berkali-kali juga bicara mengenai hal ini. Coba kita buka Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 38, 39. Mari kita baca kedua ayat ini bersama-sama. Dan saudara, kalau saudara dikuatkan oleh ayat ini, saudara garis bawahi, saudara tulis amin di samping, dan saudara nanti nikmati, saudara pulang, saudara baca kembali. Ini suatu kenikmatan. 38, 39. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. So, pengertian mengenai bahwa orang Kristen bisa kehilangan keselamatan, sudah selamat sekali tapi cuma sementara saja, untuk sekian waktu saja. Bisa fall away daripada kasih karunia dari Tuhan, itu berlawanan dengan perkataan daripada Alkitab, khusus juga perkataan daripada Kristus, bahkan juga perkataan daripada Rasul atau utusan daripada Kristus. Maka di sini saudara nikmati suatu fakta bahwa keselamatan kita, suatu keselamatan yang sudah dijaminkan untuk selama-lamanya. Ini adalah prinsip sola scriptura, di mana bagian Alkitab yang sulit dimengerti harus dijelaskan melalui bagian Alkitab lain yang lebih jelas menjelaskannya. Kalau Ibrani pasal 6 ayat 4-6 itu sulit dimengerti, jangan lupa Alkitab Tuhan sudah memberikan pada kita perkataan-perkataan lain yang lebih gampang untuk dimengerti berkenaan dengan keselamatan kita. Maka hidup kita tidak perlu diombang-ambingkan, justru karena kita percaya Alkitab itu berotoritas dalam hidup kita. Alkitab itu sudah sempurna. Alkitab itu adalah cukup bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Cukup. Tapi bukan cuma prinsip bahwa ini dibicarakan melalui bagian Alkitab yang lain, tapi pengertian John Wesley dan banyak orang yang lain bahwa orang Kristen itu bisa jatuh lagi, sudah menikmati keselamatan yang benar, pertobatan yang sejati, lalu jatuh lagi. Itu juga bertentangan dengan bagian Alkitab dalam konteks yang dekat sekali dalam Ibrani pasal 6 ini. Perhatikan, Ibrani pasal 6 itu ditutup dengan suatu keyakinan akan keselamatan, saudara. Saya akan bacakan ayat 19 dan 20. Dan ini tidak mungkin dituliskan oleh penulis Ibrani, kalau penulis Ibrani mengatakan bahwa keselamatan itu tidak sure, tidak pasti, dan dia mengajarkan sesuatu yang membuat
Audiens itu terombang-ambing. Tidak mungkin penulis Ibrani kan mengatakan kalimat-kalimat penutup ini. Perhatikan, ayat 19-20, pengharapan itu adalah sau atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Fakta bahwa Yesus telah menjadi imam besar sampai selama-lamanya, tidak ada satu imam besar yang perlu menggantikan dia, itulah suatu jaminan keselamatan bagi kita. Dialah imam besar kita satu-satunya dan selama-lamanya. Itu jaminan keselamatan bagi kita. Tapi bukan hanya itu saja, pengharapan kita itu adalah suatu jangkar, suatu sau yang demikian kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapanmu adalah suatu hal yang demikian aman, yang demikian secure di dalam Tuhan. Tidak perlu diombang-ambingkan lagi, saudara. Apalagi kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 6 ke-17 itu demikian indah. Ibrani pasal 6 ke-17. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya. Kepastian keputusannya, saudara. Allah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Dalam hal ini Allah mengikat dirinya kepada Abraham. Allah mengikat diri pada kita semua yang sudah dipersatukan dalam Kristus Yesus. Maka jaminan kita akan keselamatan adalah karena Allah sudah bersumpah. Dia tidak mungkin menggagalkan keselamatan dalam hidup kita. Ini suatu hal yang seharusnya membakar hati kita dan kita akan melihat suatu hal yang demikian indah. Yaitu kita bisa bertumbuh oleh karena keyakinan atas keselamatan ini. Kita bisa bertumbuh. Tidak lagi kita diombang-ambingkan dan kita terus memikirkan mengenai apakah kita diselamatkan atau tidak. Tidak, kita yakin bahwa keselamatan yang kita miliki suatu keselamatan, ada assurance, keyakinan atas keselamatan tersebut dan kita bisa bertumbuh oleh karena ini. Interpretasi yang pertama, ini salah ya. Interpretasi yang pertama, seperti orang-orang yang akhirnya dipegang oleh John Wesley, adalah kita menolak. Interpretasi yang kedua, siapakah orang yang dimaksudkan di sini? Orang yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mungkin dekat dengan sakramen yang ada dalam gereja. Misalnya, saudara, orang yang enlightened, orang yang sudah diterangi, itulah orang yang sudah mendapatkan sakramen daripada baptisan. Sejak abad kedua, memang sejak abad kedua, itu mereka, bapak-bapak gereja pernah mengatakan juga menggunakan kata bahwa mereka yang diterangi, yang enlightened, dan mereka yang dibaptiskan itu suatu penggunaan kata yang seringkali dipakai untuk menjabarkan mengenai sakramen baptisan. Memang benar. Di sini juga dikatakan mereka yang akhirnya, apa di sini saudara? Yang pertama mereka yang pernah diterangi, yang mengecap karunia sorgawi. Oh, itu adalah mereka yang akhirnya pernah mendapatkan sakramen perjamuan kudus. Itu mengecap karunia sorgawi. Yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, oh itu mungkin adalah mereka yang pernah ditompangi tangan di dalam gereja, ditabiskan dan seterusnya, itu mendapatkan karunia, mendapat bagian daripada Roh Kudus dan seterusnya. Saudara, ini mengkaitkan, menceritakan mengenai orang-orang yang sudah mendapatkan sakramen-sakramen dalam gereja, yang sudah mendapatkan tumpangan tangan di dalam gereja, tapi mereka murtad lagi. Nah, orang ini yang tidak bisa akhirnya diselamatkan. So, kita menolak pandangan yang kedua ini karena kita tidak mengatakan sakramen itu identik dengan anugerah. Tidak. Sakramen baptisan itu adalah tanda persatuan kita dengan Kristus, tapi bukan persatuan itu sendiri. Kalau kita sudah disatukan kepada Kristus, maka tidak mungkin kita akhirnya dilepaskan daripada Kristus. Sakramen baptisan itu bukanlah anugerah itu sendiri. Ada sebagian orang yang mengkaitkan sakramen dengan anugerah. Orang Roma Katolik demikian, tapi juga di luar Roma Katolik, orang-orang Protestan sebagian juga melakukan kesalahan yang sama. Orang baptis misalnya tidak membaptiskan anak. Mengapa tidak membaptiskan anak, khususnya bayi? Mengapa tidak dibaptiskan? Salah satu argumen mereka mengatakan karena seorang bayi dewasa itu kemungkinan bisa murtad. Sudah dibaptiskan, tapi murtad, itu menggagalkan arti baptisan. Itu salah konsep mengatakan bahwa baptisan identik dengan keselamatan, itu salah. Bukankah orang dewasa yang sudah dibaptiskan juga bisa murtad? Lalu mengapa seorang anak kecil tidak boleh dibaptiskan? Seorang anak yang bahkan masih bayi tidak boleh dibaptiskan karena kemungkinan masa depan dia adalah seorang yang murtad. Baptisan, sakramen perjamuan kudus, itu tidak identik dengan anugerah itu sendiri. Ini sangat penting sekali. Maka saudara, kalau identik memang tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang sudah murtad bisa kembali lagi, itu tidak mungkin. Kalau sakramen baptisan,
Itu mereka yang sudah dibaptiskan. Mereka yang sudah akhirnya mendapatkan perjamuan kudus itu identik dengan mereka mendapatkan anugerah. Kalau mereka jatuh dan meninggalkan Tuhan, memang tidak mungkin diselamatkan lagi, tidak mungkin karena itu sudah melanggar anugerah itu sendiri. Tapi kita tidak percaya bahwa sakramen tersebut adalah identik dengan anugerah. Maka kita menolak pengertian yang kedua ini, saudara. Pengertian yang ketiga, yang di sini saya rasa lebih tepat, ini membicarakan mengenai suatu pengalaman orang-orang yang mungkin mendapatkan semua hal yang baik tersebut. 5 hal yang baik tersebut hanya dengan fakta bahwa mereka berasosiasi di dalam gereja. Mereka berasosiasi dengan orang Kristen di dalam gereja. Mereka berasosiasi dan mereka mendapatkan semua berkat itu karena asosiasi keberadaan mereka dengan di dalam gereja atau asosiasi mereka dengan orang Kristen. Saudara jangan lupa, saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu ada bangsa-bangsa lain yang ikut bersama dengan mereka. Itu Keluaran pasal 12 ayat 38. Ada bangsa-bangsa lain yang ikut berkeluar. Mereka bukanlah umat Tuhan, itu mereka adalah orang yang ikut bersama dengan komunitas umat Tuhan. Tapi di antara umat Tuhan yang keluar dari tanah Mesir, tidak semua masuk dalam tanah perjanjian. Sedemikian rupa sehingga Paulus katakan dalam Roma pasal 9 ayat 6, tidak semua orang Israel adalah orang Israel. Itu sangat keras sekali. Tidak semua orang yang keluar dari tanah perjanjian tersebut adalah umat Tuhan yang akan masuk dalam tanah perjanjian. Tidak semua orang yang keluar daripada tanah Mesir. Sebagian daripada mereka adalah orang yang berada dalam kelompok daripada umat Tuhan, tapi tidak pernah mengenal Tuhan. Demikian juga dalam gereja mungkin saja kita tidak pernah tahu siapa daripada mereka. Dalam gereja mungkin saja orang yang mendapatkan seluruh karunia rohani. Coba kita baca 5 lagi, saudara ya. Kita baca 5 hal ini, saudara. Mereka yang pernah diterangi hatinya melalui firman Tuhan, mereka mendapatkan penerangan hati. Mereka yang pernah mengecap karunia sorgawi, mereka yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mereka yang mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia yang dunia akan datang. Namun mereka murtad lagi. Mereka adalah orang-orang yang pernah mendapatkan semua hal ini, tapi tidak pernah mengikatkan diri kepada Kristus. Tidak pernah. Sama seperti orang-orang dalam padang belantara tersebut. Banyak orang yang melihat enlightened dengan pilar daripada Tuhan yang menyertai orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pilar api, tiang daripada awan itu terang yang demikian menyinari mereka. Mereka pernah mencicipi bahkan roti dari surga, manna tersebut. Mereka pernah melihat bagaimana akhirnya kuasa Tuhan itu dinyatakan di depan mereka. Tapi mereka akhirnya tidak pernah percaya kepada Tuhan. Mereka tidak pernah menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam hidup mereka, mereka melawan Tuhan. Sudah melihat semua hal ini, sudah mencicipi, bahkan mencicipi firman yang baik dari Allah melalui mulut Musa. Tapi mereka meragukan Musa. Mereka meragukan Tuhan. Maka mereka dalam ujian yang mereka terima, mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Lebih baik menikmati makanan gratis di tanah Mesir, tapi sebagai budak. Orang semacam demikian menghina Tuhan. Ini penulis Ibrani bukan sedang mengatakan bahwa orang Kristen itu mungkin mengalami kelemahan dalam hidup dia. Sehingga dia tidak setia, mungkin mengalami kelemahan. Penulis Ibrani sedang mengatakan ini adalah orang-orang yang menghina Kristus. Yang sudah melihat semua hal ini, tapi tidak pernah bisa mengikatkan diri kepada Kristus. Tidak pernah bisa percaya, bahkan contempt, ada suatu penghinaan terhadap salib Kristus. Sedemikian rupa sehingga penulis Ibrani mengatakan mereka tidak mungkin bisa akhirnya dibaharui lagi karena mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Apa maksudnya menyalibkan anak Allah? Anak Allah cuma perlu disalibkan 1 kali saja. Kalau ada orang yang menyalibkan anak Allah untuk yang kedua kali, itu berarti bahwa dia tidak pernah percaya pada anak Allah. Dia tidak pernah percaya pada salib anak Allah sehingga dia bisa menyalibkan anak Allah berkali-kali karena tidak ada hubungannya dengan hidup dia. Ini yang terjadi, orang menyalibkan lagi anak Allah. Kenapa? 1 kali juga tidak ada hubungannya dengan dia. Demikian juga dengan orang-orang yang keluar dari tanah Mesir. Ada sebagian orang yang contempt, menghina Tuhan. Bukan cuma dalam kelemahannya dia jatuh dalam dosa, tapi dia menghina Tuhan. Inilah yang membedakan antara Petrus dan Yudas. Sama-sama pernah menyangkal Tuhan, tapi satu kembali dalam fellowship dengan Tuhan, satunya hilang. Anak binasa. Mengapa? Karena satunya jatuh dalam kelemahan, satunya menghina Tuhan. Dia sudah menghina Tuhan, dia contempt, dia benci terhadap Tuhan.
Tapi kalau saya perhatikan, Yudas juga mendapatkan semua hal ini. Dia mendapatkan persekutuan yang demikian intim dengan anak Tuhan. Bahkan dia di antara semua orang yang hidup dalam dunia pada saat itu, dia salah satu orang yang di mana Tuhan men-sharingkan segala sesuatu yang paling intim kepada murid-muridnya. Dia mendapatkan semuanya. Dia melihat bagaimana kuasa Tuhan, kuasa daripada anak Allah, kuasa dari Kristus yang beri makan pada 5.000 orang dengan hanya 2 roti dan 5 ikan. Dia melihat semua hal itu. And yet, dia membenci Kristus. Bisa terjadi. Soalnya penulis Ibrani bukan mengatakan murtad dalam arti bahwa fall away, dalam arti bahwa kita lemah dan berdosa, tidak. Tapi fall away di sini adalah jatuh dan meninggalkan Kristus. Itu menghina salib Kristus. Sudah merasakan semua hal ini, tapi kita menghina salib Kristus. Orang semacam demikian menyalibkan Kristus kedua kali. Berapa kali pun Kristus disalibkan, tidak akan berguna bagi orang semacam demikian. Dia adalah orang yang tidak mungkin bisa diperbaharui lagi. Saudara, demikian juga hidup seorang yang namanya Naomi. Saudara tahu kitab Rut. Naomi adalah seorang yang pernah jatuh karena kelemahan, tapi dia kembali. Saudara. Dia kembali ke tanah perjanjian. Dia kembali ke dalam umat Tuhan. Dia kembali menikmati berkat dan janji-janji Tuhan. Itu bukanlah orang yang murtad maksud daripada penulis Ibrani di sini. Kita semua juga mungkin bisa jatuh. Kita bisa dalam belas kasihan Tuhan kembali kepada Tuhan. Anak yang hilang kembali kepada bapaknya. Ini bukan bicara mengenai orang yang akhirnya seperti Petrus menyangkal Tuhan, tapi akhirnya kembali. Bukan. Ini bicara mengenai orang yang menghina salib Kristus. Soalnya saya tidak ada waktu untuk bicara mengenai ayat ke-7 dan ke-8. Mungkin minggu depan kita baru bicara mengenai ayat 7 dan 8 itu tanda daripada assurance of our salvation. Dari mana kita tahu kita adalah orang yang diselamatkan. Tandanya apa? Itu Ibrani pasal 6 ayat ke-7 dan 8 itu bicara mengenai hal ini. Tapi poin yang penting pada hari ini saudara harus tangkap. Bicara mengenai kenikmatan hidup di hadapan Kristus, di hadapan Tuhan. Bicara mengenai saya tahu mengenai assurance of salvation yang saya miliki. Bicara mengenai keyakinan atas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupku. Baru kemudian saya bisa bertumbuh. Saudara, nikmatilah hal itu. Janganlah engkau diombang-ambingkan oleh tipuan-tipuan daripada iblis yang terus mau menggerogot saudara, mempertanyakan mengenai keselamatan. Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Saudara perlu pelajari. Tapi bukan untuk akhirnya saudara tergoda atau terganggu imanmu. Tapi saudara akan melihat belas kasihan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati semua daripada kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap daripada kami yang telah mendengarkan firman Tuhan ini dalam pergumulan kami sehari-hari. Dalam kami mendapatkan ujian daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk mendapatkan suatu sau yang demikian aman. Di mana kami bisa menyatakan bahwa hidup kami, jiwa kami bisa tenang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Kau menjanjikan bahwa mereka yang sudah Tuhan berikan, Allah Bapa berikan kepada Allah Anak. Itu tidak ada satupun di antara mereka yang bisa direbut oleh dunia ini, yang bisa hilang daripada atau direbut dari tangan Allah Bapa. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, keyakinan semacam demikian Tuhan berikan kepada kami semua. Mereka yang sudah lama menjadi anak Tuhan, mereka yang masih baru dan mendapatkan iman yang baru ini, mereka yang sudah tua maupun mereka yang masih anak-anak remaja ya Tuhan. Siapapun kami, kira kami bisa menikmati Tuhan melalui keyakinan kami atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam segala kesulitan hidup kami. Tuhan terus memimpin jiwa kami, hati kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.